Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ini di camp musuh, ya. Bukan di mobil, di motor. Perhatikan baik-baik, sudah pakai bahasa Indonesia. Jangan lagi salah gunakan. Naim bin Mas'ud radhiyallahu anhu turun, ini orang bijaksana, orang yang cerdas. Nabi nggak cuma bilang, kalau kau bisa kacauin silakan. Dia bilang, saya lakukan ya Rasulullah. Dia punya cara sendiri. Dia turun dari parit, naik lagi ke parit sebelah. Gitu kan? Oleh sahabat diaturkan. Caranya bagaimana Allah alam, jelas naik. Kemudian yang paling pertama, waktu dia masuk ke pasukan, dia tunggu sampai mulai terang pagi, awal pagi subuh gitu. Dan ini teman-teman sekalian, yang paling pertama dia datangi adalah suku Quraidah. Kan suku Quraidah ini berkhianat, ya, dari kesepakatan dengan Nabi SAW. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke benteng mereka. Panggil, hai Ka'ab, hai Ka'ab. Pasukannya Ka'ab lihat, Naim bin Mas'ud. Salah satu, jadi setelah Abu Sufyan, Naim bin Mas'ud pemimpin di Quraisy. Ini kepemimpinannya Quraisy. Dibuka pintu gerbang. Lalu Naim masuk. Setelah masuk, ngobrol-ngobrol sama orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi disuruh kumpul sama dia. Lalu dia mengatakan, bukankah kalian mengenal saya dengan baik? Kata orang-orang Yahudi, tentu saja. Bukankah kalian tahu bagaimana kedudukanku di kaumku? Siapa aku ini kalian tahu kan? Oh iya tahu. Setelah Abu Sufyan dia. Abu Sufyan mati nih jadi raja di Mekah. Naim bin Mas'ud. Lalu dia bilang, bukankah kalian juga sudah tahu bagaimana kebencianku pada Muhammad dan agamanya? Kata Yahudi, iya. Kami tahu itu. Kalau tidak benci tidak mungkin mau memerangi sampai ke Madinah. Lalu orang-orang Yahudi mengatakan, memang ada apa hai Naim? Naim berkata, kita telah mengepung tempat ini selama 1,5 bulan, 45 hari. Ini sudah masuk waktu 45 hari. Ya. Jadi tadi kurang lebih 40-45 hari ya, kurang lebih seperti itu. Bisa juga dikatakan ini adalah hari ke-41. Kita sudah mengepung 40 hari, 41 hari. Dan aku melihat Quraisy sudah merasa jenuh, kata dia. Bila mereka balik, tiba-tiba balik nih, hari ini balik tiba-tiba, maka tertinggallah kalian sendiri di kota Madinah. Dan pastilah dengan jumlah kekuatan kalian saja tidak akan mampu mengalahkan Muhammad. Terbukti sekarang 10.000 orang yang kami bawa plus kalian 1.000 ini tidak mampu mengalahkan. Apalagi kalau kalian cuma sendiri di dalam kota Madinah lagi. Kata orang-orang Yahudi, apa saranmu hai Naim? Kata Naim, saranku kalian meminta minimal 10 orang tokoh Quraisy tinggal bersama kalian di benteng ini. Dan pastikan agar mereka tidak menolak itu. Supaya kalian bisa memastikan kalau Quraisy pulang, kalau Quraisy tidak akan pulang karena ada 10 pemimpinnya di kalian. Bukan ditahan, bergabung dengan pasukan kalian saja. Kata Yahudi, ide yang bagus itu. Naim radhiyallahu anhu mengatakan, lalu mengatakan baik saya pamit, pulang. Tidak tunggu, detik itu juga Naim bin Mas'ud langsung mendatangi orang-orang Quraisy, suruh datang kepada Abu Sufyan, kumpul hai Abu Sufyan, kumpul semua Abu Sufyan dan tokoh-tokoh panglima perang ke tokoh Quraisy kumpul semua. Kata Naim, bukankah kalian sudah mengetahui bagaimana kedudukanku di sisi kalian? Bagaimana kedudukanku di sisi kalian? Kata mereka, kami tahu siapa kamu pimpinan kami. Baik, bagaimana kalian sudah tahu bagaimana kebencianku terhadap Muhammad dan agamanya? Kata mereka, tentu saja. Lalu Naim mengatakan, lalu orang Quraisy mengatakan, ada apa hai Naim? Kenapa kau bilang seperti ini semua? Kata Naim, aku telah mendapatkan informasi bahwasanya Yahudi Quraidah akan memperbaharui kesepakatan dengan Muhammad. Padahal ini Quraidah nggak buat ini nih. Quraidah sekarang mau memperbaharui kesepakatan, padahal Quraidah nggak buat ini, gitu kan? Dan sebagai jaminan untuk Muhammad, mereka akan minta 10 orang tokoh kalian. Sebentar lagi nih, Quraidah akan minta nih 10 orang tokoh kalian untuk mereka kasih ke Muhammad sebagai jaminan, tebusan, supaya akadnya diperbaharui. Quraisy mengatakan, bila benar yang engkau ucapkan, tentu ini masalah serius ini. Gak mungkin ini, berarti mereka berkhianat lagi sama kita. Dan bukan mustahil, kata mereka, bukan mustahil Quraidah berkhianat kepada kita sebagaimana dia berkhianat pada Muhammad. Gitu kan? Maka kata Naim,
kata Abu Sufyan, sebentar dulu. Abu Sufyan sempat ragu. Biar saya pastikan sendiri ke Quraidah. Kata Naim, silahkan. Ini info yang saya punya. Pergilah Abu Sufyan ke benteng Quraidah. Hai Ka'ab, bukalah. Dilihat Abu Sufyan, bukain pintu. Kumpul semua. Pada saat kumpul kata Abu Sufyan tidak nanya tadi Naim datang atau enggak. Abu Sufyan orang dalam suasana perang, dia enggak berpikir kalau Naim tadi dari sana. Karena ini kan Naim bilang, saya dapat informasi, gitu kan. Abu Sufyan bilang, besok kita akan serang. Besok kita akan serang. Kami akan serang lagi seperti kemarin. Dari parit, kalian buka benteng, kami juga masuk. Kalian dari benteng, kami dari sini. Kata Abu Sufyan, kalian dari arah benteng, sementara kami dari arah perkemahan. Kaum Yahudi mengatakan, kami tahu kalau kalian tahu kalau ini adalah malam Sabtu. Kebetulan waktu itu hari Sabtu malam Minggu lah ya kalau kita sekarang. Dan maaf, ini malam Sabtu, hari Jumat malam. Dan besok hari Sabtu. Hari Sabtu kami tidak boleh perang. Dalam agama Yahudi nggak boleh perang gitu. Abu Sufyan bilang, baik, kalau begitu kita mulai nyerang di hari Ahad saja. Yahudi bilang, boleh saja, asal dengan syarat. Kalian ikutkan 10 tokoh kalian di pasukan kami. Untuk menguatkan pasukan kami. Abu Sufyan bilang dalam dirinya sendiri. Dan ini diungkapkan Abu Sufyan setelah dia masuk Islam. Gitu kan? Saat ngobrol sama para sahabat baru dia ceritain tentang kejadian ini. Abu Sufyan bilang, oh benar kalau begitu ucapan Naim. Tadi kan mau minta 10 orang. Abu Sufyan maksudnya dengan cara lain dia bertanya gitu. Abu Sufyan bilang, baiklah, saya akan musyawarah dengan tokoh-tokoh Quraisy sekarang. Kembalilah Abu Sufyan pada saat itu. Padahal teman-teman sekalian, waktu itu, jadi ini kan kemarin seharian penuh menyerang ya. Pagi-paginya Naim pergi ke sana. Pagi itu juga pergi ke Abu Sufyan, kumpul segala macam sampai duhur. Abu Sufyan pergi ke sana duhur. Keluar dari benteng Quraisy sudah asar. Menjelang malam ini, teman-teman sekalian, Abu Sufyan panggil pada saat itu orang-orang Quraisy kumpul semua. Kondisi muslimin sendiri pada saat itu dalam keadaan kekhawatiran sebenarnya sudah memuncak sekali. Nanti kita akan bacakan surah Al-Ahzab bagaimana luar biasanya pada saat itu ancaman yang sangat terancam yang sangat sahabat juga sudah jenuh dan mereka sempat terserang kemarin yang sangat dahsyat sekali. Kondisi muslimin sangat mengkhawatirkan pada saat dan memuncak khawatir mereka sampai salah satu sahabat mengatakan pada malam itu benar-benar kondisi kota Madinah sangat gelap, sangat dingin dan sangat mencekam. Di hari Jumat malam itu. Di saat lagi dingin-dinginnya teman-teman sekalian, ada satu kejadian unik di sini. Saya sendirikan dalam tulisan saya di buku sirah ini, jaminan surga untuk Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman salah satu sahabat Nabi yang mulia, yang memang dia berjaga-jaga di Madinah juga ikut di parit pada saat itu. Nabi SAW merasa sepertinya Naim berhasil mengacaukan pasukan musuh karena melihat pada saat itu. Tidak ada serangan hari itu tidak ada, kosong. Sebelumnya hari Kamis mereka menyerang, hari Jumat tidak ada serangan sama sekali. Maka beliau SAW ingin mengetahui berita di hari Jumat malam itu, apa perkembangannya nih. Maka beliau berkata kepada para sahabat waktu itu, siapa yang akan ke musuh dan mendatangkan berita kepada kami, sehingga kami mengetahui perkembangan dan baginya surga. Baginya surga. Kita lihat teman-teman sekalian, ini manusiawi sekali ya. Pada saat itu dingin, malam, gelap. Kemarin ini penyerangan massa yang luar biasa, gitu kan. Jadi secara kejiwaan sahabat juga letih, capek. Ada sedikit kekhawatiran, ketakutan, gitu kan. Saking begitu keadaannya, sampai-sampai tidak ada satupun sahabat teman-teman sekalian. Tidak ada satupun sahabat yang mau berdiri. Para Nabi sudah bilang, baginya surga. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, tidak seorang pun berdiri karena waktu itu dingin sekali. Gelap, mencekam. Kondisinya menakutkan. Maka Nabi SAW mengulangi lagi sampai 3 kali. Siapa yang mau datang ke pasukan musuh sendirian, pergi ke sana, ambil informasi bawa kepada kami. Tidak ada yang nyaut. Sampai Nabi mengatakan baginya surga, nggak ada yang nyaut. 3 kali nggak ada yang nyaut. 3 kali panggilan surga dari Nabi, tidak ada yang jawab. Dan sahabat banyak yang saling melihat pada saat itu. Siapa kira-kira yang mau maju nih?
Saat tidak ada seorang pun yang berdiri, maka Nabi SAW jalan di antara sahabat, gelap, malam kan? Dan supaya musuh tidak tahu jumlah muslimin, tidak ada obor. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.